Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Ini khusus bagi Bapak Ibu guru yang guru kelas ya, bukan guru olahraga ataupun guru PAI. Tetapi nanti Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbelnya, kami bisa memberikan hanya materi RPP, pedagogi, PTK, dan juga itu saja ya, tiga itu saja yang kita berikan nanti. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita coba bahas soal yang pertama terkait dengan RPP di sini. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8, mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama dari televisi, E. Teks berita dalam surat kabar. Nah, untuk menentukan sebuah sumber pembelajaran Bapak Ibu guru, nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Cara menyesuaikan sumber pembelajaran itu harus kita sesuaikan dengan KD, kemudian kita sesuaikan dengan indikator, ataupun juga kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, dari ketiga hal tersebut KD, tujuan, kemudian juga indikator, nah itu yang menjadi bahan utama kita untuk mengembangkan sumber pembelajaran. Nah, jadi itu adalah relnya atau acuannya. Jadi kita tidak boleh keluar dari acuan yang dibuat di dalam KD, indikator ataupun tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di sini KD-nya adalah mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai. Nah, kalau di sini Bapak Ibu guru tentang, nanti kan materinya adalah cerita rakyat, ya. Maka nanti sumber pembelajarannya harus terkait dengan cerita rakyat ini. Nah, mana yang merupakan cerita rakyat, Bapak Ibu guru? Apakah A. Lingkungan sekolah? Tentu bukan. B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Nah, yang B kita simpan. Karena jawaban B ini, Bapak Ibu guru, ini sudah sesuai dengan apa yang ditekankan di dalam kompetensi dasar ini, yaitu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Kemudian jawaban C, berbagai buku referensi. Nah, walaupun di sini Bapak Ibu guru ada kata berbagai buku referensi, tetapi karena di sini yang diminta adalah sumber pembelajaran atau materi yang akan kita ajarkan, maka jawaban C ini kurang tepat. Kita eliminasi. Kemudian jawaban D, rekaman drama dari televisi. Nah, drama itu kan bukan termasuk cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah cerita yang diturunkan secara turun-temurun melalui cerita dari orang tua secara turun-menurun. Maka jawaban D ini kurang tepat karena jawaban D ini adalah rekaman drama. Maka ini bukan cerita rakyat. Kemudian jawaban E, Bapak Ibu guru. Untuk jawaban E, teks berita dalam surat kabar. Nah, teks berita itu kan bukan cerita rakyat, maka ini salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Baik Bapak Ibu, kami mengadakan program Bimbel UP PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023 yang akan nanti kita laksanakan melalui Zoom sebanyak 10 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu, perlu kami beritahukan bahwa pembahasan soal yang kita bahas adalah soal terakurat Bapak Ibu guru. Kemarin kita juga sudah membuat bimbel untuk P3K. Alhamdulillah nilainya sangat memuaskan Bapak Ibu guru dan teman-teman juga sudah sangat puas dengan bimbel yang kami adakan. Nah, di sini untuk bimbel UP itu kita akan bahas nanti RPP, pedagogi, PTK, mata pelajaran ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN dan juga matematika. Kemudian nanti Bapak Ibu guru kami menyediakan 10 pertemuan, gratis 3 tryout soal terakurat, gratis 10 video rekaman bimbel, dan juga Bapak Ibu guru akan mendapatkan gratis handout file soal dan pembahasan. Untuk harganya hanya Rp200.000 saja Bapak Ibu. Nah, untuk cara pendaftaran, ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Pelaksanaan nanti di tanggal 26 November sampai dengan 7 Desember Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, silahkan gunakan waktu ini untuk belajar. Kesempatan ini untuk belajar memang kesempatan bisa terulang kembali, tetapi bukan dalam situasi yang sama. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu.
Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan apakah A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu guru ada tahapan menyimak video pembacaan puisi. Sebentar. Menyimak video pembacaan puisi. Guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat apa? Nah, kalau dari soal ini Bapak Ibu guru, dari narasinya ini merupakan pembelajaran sudah dilaksanakan ya. Jadi siswa beraktivitas pertama menyimak video, kemudian juga menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan. Kemudian juga siswa beraktivitas menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Nah, di sini siswa membuat peta konsep. Nah, kalau aktivitas siswa seperti ini berarti apakah ini termasuk ke dalam apa Bapak Ibu guru, kegiatan apa? Nah, jadi di dalam kegiatan pembelajaran atau di RPP itu Bapak Ibu guru ada 3 ya. Pertama, ada kegiatan awal atau pendahuluan, kemudian ada inti, dan yang terakhir adalah penutup. Berarti untuk jawaban A dan jawaban E ini otomatis salah Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah, tindak lanjut itu misalkan ada remedial, ada pengayaan, itu merupakan tindak lanjut. Nah, itu di luar dari RPP-nya. Nah, maka kalau aktivitas siswa itu sudah beraktivitas belajar, maka itu ada pada tahap inti pembelajaran ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Kalau jawaban B, awal pembelajaran. Nah, kalau awal pembelajaran itu biasanya kita melakukan salam, kemudian juga memberitahukan apa yang sudah kita pelajari kemarin dan yang akan kita pelajari sekarang, tujuan pembelajaran kita sampaikan. Kemudian untuk penutup, itu biasa kita tutup dengan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari, meminta siswa nanti menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, soal berikutnya Bapak Ibu. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah titik-titik. Apakah A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual, B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural, C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif, D. Lembar observasi dan wawancara, E. Penugasan dan lembar observasi. Nah, dari soal ini Bapak Ibu guru perlu kita ketahui bahwa yang ditanyakan yaitu bentuk instrumen penilaian. Oke, bentuk instrumen penilaian. Nah, ketika nanti Bapak Ibu guru diminta untuk membuat instrumen penilaian, maka syarat utamanya adalah Bapak Ibu guru harus sesuaikan dengan apa yang ada pada KD-nya. Oke. Jadi, sekali lagi, syarat utamanya adalah Bapak Ibu guru harus sesuaikan dengan KD-nya. Nah, nanti di bimbel Bapak Ibu guru kita akan ajarkan cara-cara seperti itu ya, biar nanti pola pikirnya terbentuk nih kalau ada soal tentang RPP. Nah, itu yang paling utama Bapak Ibu guru. Kita bentuk pola pikir Bapak Ibu guru bagaimana cara menjawab soal-soalnya. Ilmunya yang perlu kita kuasai. Kalau kita sudah memiliki ilmunya, maka insya Allah nanti untuk menjawab soal-soalnya Bapak Ibu guru akan mudah untuk menjawab soal-soalnya ya. Oke, kita akan jawab soal yang ini. Karena yang ditanyakan adalah bentuk instrumen penilaian, maka penilaian itu harus kita sesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Di sini sudah jelas Bapak Ibu kompetensi dasarnya adalah 4.6. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu kita lebih dimudahkan dengan seperti ini Bapak Ibu guru. Kita sudah dijelaskan dan kita lebih enak memilahnya. Misalkan kalau KI 1 itu kan tentang ketuhanan atau tentang agama, KI 2 itu tentang sikap, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu adalah keterampilan. Nah, kalau di sini Bapak Ibu guru KD 4.6, maka ini jelas adalah keterampilan. Nah, apalagi kalau di sini menciptakan, meng-create
ya. Menciptakan itu berasal dari kata create. Create itu artinya apa? Membuat sesuatu yang baru. Create itu membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Nah, kalau di sini berarti siswa diminta sesuatu yang baru, yaitu anekdot, dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik lisan maupun tulisnya. Nah, maka bentuk penilaiannya itu nanti seperti apa? Nah, untuk jawaban A, tes tertulis. Nah, tes tertulis Bapak Ibu guru itu biasanya, dan itu memang sudah fix ya, itu untuk penilaian pengetahuan. Nah, ini pengetahuan. Kemudian yang B, tes lisan tentang pengetahuan prosedural. Tes lisan juga itu adalah pengetahuan. Tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda itu jelas pengetahuan Bapak Ibu guru, ya, tentang pengetahuan metakognitif. Apalagi di sini sudah dijelaskan pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan. Jelas itu adalah yang dinilai adalah aspek pengetahuannya. Kemudian jawaban D, lembar observasi dan wawancara. Nah, lembar observasi dan wawancara ini kita akan simpan Bapak Ibu guru. Kemudian jawaban E, penugasan dalam lembar dan lembar observasi. Nah, yang E juga saya akan simpan Bapak Ibu guru. Nah, di sini Bapak Ibu guru, yang tepat itu yang mana? Nah, untuk jawaban D, itu yang tepat itu lembar observasi ini sudah tepat. Nah, ya. Kemudian wawancaranya yang kurang tepat, Bapak Ibu guru. Kenapa kurang tepat? Karena di sini siswa diminta untuk membuat teks anekdot. Apa sih itu teks anekdot? Nah, teks anekdot itu berupa karangan Bapak Ibu guru, berupa imajinasi dari siswa tersebut. Nah, maka kalau wawancara itu kurang tepat untuk menilai imajinasi atau karangan dari siswa. Apalagi kalau di sini mencipta, mengcreate, membuat sesuatu yang baru, maka yang di ini kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Kurang tepatnya adalah di wawancara. Kalau yang E, penugasan. Nah, penugasan ini ditugaskan untuk membuat atau menciptakan teks anekdot. Nah, maka yang paling tepat di sini Bapak Ibu guru adalah jawaban E. Nah, baik Bapak Ibu, kami di sini memiliki produk juga yaitu e-book UP PPG Guru SD. Pemesanan ke WhatsApp kami di 081803580223. Kemudian untuk RPP nanti kita akan bahas pedagogi, teori belajar, kode etik, kompetensi guru, PTK, mata pelajaran, IPA, IPS, PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Semuanya ada di dalam e-book ini Bapak Ibu. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat semua eh, semua semua tugas semua hal yang kita pelajari ya, menjadi itu nanti bermanfaat Bapak Ibu guru. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.